video pembelajaran tentang Bahasa Indonesia kelas 1 akan dijelaskan oleh Miss Mosianti tentang catatan 3. Anak-anak, kita sama-sama ya baca catatan 3 ya tentang kegiatanku. Lihat anak-anak, nomor 1, jika menerima sesuatu ucapkan terima kasih. Nah anak-anak, kalau kita diberi sesuatu ataupun ditolong orang, kita harus mengucapkan kata terima kasih ya. Nomor 2, bila berbuat salah harus meminta maaf. Anak-anak ingat, kalau kita berbuat salah, kita harus mengakui kesalahan kita dan meminta maaf ya, dengan jujur. Nomor 3, teman yang susah harus ditolong. Contohnya, teman kita misalnya duduk di sebelah, kalau hari ini dia tidak membawa pulpen, setip, ataupun buku, kita kongsi dengan dia, sama-sama dibaca ataupun disalin ya. Mana tahu besok-besok giliran kita yang lupa membawa, teman kita pun meminjamkan juga. Nah itulah intinya dari soal nomor 3. Nomor 4, menolong orang lain dengan hati yang tulus. Misalnya seperti tadi, kalau kita mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, kita harus dengan hati yang tulus. Contohnya, saya mau meminjamkan roll, pensil, yang lain-lain. Tapi di dalam hati saya gini mengomel, ribut kali, setiap hari aja, pinjam saja. Nah, itu tidak boleh. Itu artinya kita tidak tulus hati ya. Oke. Nomor 5, ayo dan mari adalah kata yang dipakai untuk ungkapan ajakan. Contoh, biasanya kalau kita di kelas, lalu kan ada bilang, ayo anak-anak kita baris bersama-sama mau senam di lapangan. Nah, kata ayo ataupun mari itu berarti mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatannya, adalah ungkapan ajakan. Oke. Nomor 6, hai dan halo adalah kata untuk menyapa seseorang. Contohnya, kalau kita jumpa orang di tengah jalan ataupun di sekolah ataupun di rumah, kita sapa orang, hai, apa kabar? Ya kan? Halo, apa kabar? Itu menyapa seseorang. Nomor 7, wah dan amboi adalah ungkapan kata pujian. Contohnya, wah, cantik kali ya baju kamu ya. Oke. Nah, amboi, indah sekali ciptaan Tuhan. Contohnya apa ciptaan Tuhan? Pelangi. Jadi kalimatnya begini, amboi, cantik sekali ya pelangi itu ciptaan Tuhan. Oke. Nah, nomor 8, ungkapan pujian biasanya digunakan saat kamu merasa kagum. Misalnya kamu melihat, wah, ada gambar ya, pemandangan yang digambar oleh temanmu. Gambar itu seperti gambar aslinya. Jadi kamu kan kagum kan? Pasti kamu bilang, aduh, cantik kali ya. Wah, cantik kali ya pemandangan yang kamu gambar. Oke. Nomor 9, ungkapan pemberitahuan digunakan untuk memberitahu informasi kepada orang lain. Nah, lihat anak-anak, ini pemberitahuan. Contohnya, anak-anak ujian PTS dari tanggal 14 sampai tanggal berapa yuk? 22. Nah, itu adalah contoh ungkapan pemberitahuan di Telegram. Tapi anak-anak sebelumnya, 1 minggu sebelumnya itu sudah dikasih tahu bahan-bahan PTS itu apa. Itu anak-anak belajar di rumah supaya ujian PTS nanti nilainya lebih bagus ya. Nomor 10, tolong adalah ungkapan kata perintah. Contoh kalimat dengan kata tolong. Ayo anak-anak,
tolong ambilkan buku ibu. Nah, berarti ibu guru memerintah anak-anak dengan kata tolong untuk mengambilkan buku ya, dan diakhiri dengan tanda seru. Ingat anak-anak, ungkapan kata tolong di kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Begitu juga kata ajakan, ayo, dan mari. Oke. Nomor 11, saat bertemu dengan orang lain, kita harus menyapa mereka. Contoh, kalau kita bertemu teman di suatu tempat, kita sapa teman kita, halo, apa kabar? Jangan diam-diam saja. Oke. Nah, nomor 12, bertemu guru harus memberi salam. Memberi salam dalam arti gini, menyapa gurunya. Kalau di pagi hari kita ucapkan selamat pagi lause, cao san hao lause. Nah, kalau mau pulang, selamat siang miss, zai jian lause. Itu ya anak-anak, biasakan ya. Ini kebanyakan kalau kita lakukan saat tatap muka ya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran pada tanggal 30 September ya. Sampai jumpa. Catatan 3 yang sudah dijelaskan oleh Miss Rosiarti. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1.